Halo, perkenalkan nama saya Huga dari SMA Santo Aloysius 1 Bandung. Dan pada kesempatan kali ini saya ingin mencoba membuat dan memainkan senapan angin dari pipa PVC. Namun membuat senapan angin saja tanpa melakukan suatu percobaan terasa kurang asik, bukan? Karena itu saya ingin mencari tahu pengaruh dari panjang laras terhadap kecepatan peluru dari senapan angin yang sudah saya buat. Selain itu, saya juga ingin mencari tahu apakah senapan angin yang saya buat memiliki panjang ideal atau ada nilai maksimum, minimum, atau bahkan tidak ada batasan untuk panjang laras yang saya gunakan. Kemungkinan besar beberapa dari Anda menyadari ada suatu benda aneh di samping saya. Dan ini adalah senapan angin yang sudah saya buat. Untuk tabungnya saya menggunakan pipa PVC dengan diameter 1 inci dan di belakangnya diberi dop yang terhubung dengan pentil ban sepeda. Pentil ini berguna untuk kita memompa tekanan ke dalam tabung ini nanti. Lalu di sini ada reducer shock untuk menghubungkan tabung dengan badan senapan angin yang menggunakan pipa diameter setengah inci. Di sini ada katupnya dan bagian depan tentu saja ada larasnya. Semua bagian senapan ini direkatkan dengan lem pipa PVC kecuali bagian larasnya, karena ini adalah yang nanti akan kita ganti-ganti. Untuk variasi larasnya saya telah membuat variasi 20 cm, 30 cm, 40 cm, 50 cm, 60 cm, 70 cm, dan 80 cm. Cukup banyak, ada 7 macam laras yang akan kita gunakan nanti. Lalu untuk pelurunya saya menggunakan paku dengan corong kertas di belakangnya. Total massa dari peluru ini adalah 7 gram. Mungkin Anda bertanya mengapa di belakangnya perlu dikasih kertas seperti ini. Tujuannya agar nanti saat dilaras, peluru ini tuh tidak terlalu longgar dan tidak terlalu seret. Sehingga kalau saya contohkan itu bisa langsung jatuh dan keluar seperti itu. Untuk mengambil datanya saya akan menggunakan tekanan 40 psi pada jarak 5 meter dari target dan tentu saja menggunakan satu jenis paku ini yang bermassa 7 gram tadi. Nah, peluru ini akan ditembakkan dengan tekanan 40 psi pada jarak 5 meter dari target. Pertama, pastikan bahwa katup sudah tertutup. Lalu masukkan peluru ke dalam laras. Kemudian pasang laras. Lalu kita akan memompa. Oh iya, jangan lupa untuk menyiapkan aplikasi kronometer di HP.
Ini adalah tabel hasil pengujian tiap panjang laras sebanyak 10 kali. Data ini akan saya rata-rata sehingga menghasilkan tabel di sebelah ini. Karena kita sudah mengetahui nilai kecepatan asli, maka saatnya kita membandingkannya dengan kecepatan berdasarkan teori. Namun sebelum kita bisa mulai mencari kecepatan berdasarkan teori, kita perlu mengetahui nilai tekanan setelah katup dibuka dengan menggunakan rumus ini. Nilai V1 adalah volume dari senapan mulai dari tabung hingga sebelum katup. Sedangkan nilai V2 adalah volume total senapan setelah katup dibuka. Kedua nilai ini dapat Anda cari dengan memasukkan air ke dalam senapan, kemudian air itu akan ditimbang. Massa air ini dalam gram akan sama dengan volume senapan dalam sentimeter kubik. P1 adalah tekanan awal tadi, yaitu 40 psi atau sekitar 2,8 kali 10 pangkat 5 Pascal. Nilai V2 adalah nilai yang akan kita cari. Di sini terdapat pula tetapan gamma atau tetapan Laplace. Dan karena udara sebagian besar terdiri dari gas diatomik, maka kita akan menggunakan nilai tetapannya 7/5. Sehingga didapatlah tabel data berikut ini. Kemudian, menggunakan data-data ini, kita akan mencari usaha adiabatik. Usaha adiabatik ini nantinya akan terubah menjadi energi kinetik peluru, sehingga kita dapat menggunakan usaha adiabatik ini sebagai nilai energi kinetik dalam persamaan energi kinetik peluru. Massa di sini tentu saja adalah massa peluru tadi, yaitu 7 gram, dan V-nya adalah kecepatan peluru berdasarkan teori. Kita pun dapat data yang seperti ini, dan bila kecepatan teori serta kecepatan asli dibandingkan, terlihat grafik seperti ini, di mana kecepatan teori terus naik, namun kecepatan asli mencapai nilai maksimal pada panjang laras 0,7 meter. Kemudian mulai mengalami penurunan pada panjang laras 0,8 meter. Mengapa ini bisa terjadi? Jika kita mencari selisih antara usaha adiabatik ini dengan energi kinetik yang dihasilkan peluru berdasarkan kecepatan asli, maka ternyata selisih ini bila dibuat tabel, bila dibuat grafik, bentuknya adalah linear. Dari situ kita bisa mengambil kesimpulan bahwa energi yang hilang ini disebabkan oleh usaha gaya gesek pada laras. Untuk usaha gaya gesek ini tertampil dalam persamaan ini. Dan dari persamaan ini kita juga bisa mencari nilai gaya geseknya. Karena sebenarnya persamaan ini adalah persamaan usaha, di mana Y adalah usaha, X adalah panjang laras atau S, dan koefisien di sana adalah gaya gesek, yaitu sekitar 36,89 Newton. Tadi sudah dilakukan percobaan untuk mengetahui pengaruh panjang laras terhadap kecepatan peluru. Dan ternyata, semakin panjang laras, maka kecepatan pelurunya pun akan semakin tinggi. Namun ada suatu titik maksimum, di mana jika panjang laras lebih dari itu, maka kecepatan peluru malah akan menurun karena energinya sudah habis oleh gaya gesek. Dan untuk senapan angin saya sendiri, panjang ideal larasnya adalah 0,7 meter. Untuk kali ini sudah cukup dari saya. Terima kasih sudah menonton, dan saya akan lanjut bermain dengan senapan angin ini. Sampai jumpa!